Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Di bawah hujan yang turun tanpa henti, bercampur dengan kabut tipis, deretan lampu jalan berusaha sekuat tenaga menembus kabut tersebut. Kereta kuda yang sesekali melintas di jalanan merupakan pemandangan malam yang biasa di Backlund. Selain itu, Klein memperhatikan beberapa perubahan yang cukup menyenangkan saat berdiri di balik jendela. Ring! Suara nyaring bergema di udara ketika sebuah perangkat mekanis beroda dua melaju di sisi jalan menuju ujung lainnya. Rangkanya berwarna hitam, dengan beberapa bagian memperlihatkan baja abu-abu keputihan. Di bawah cahaya lampu jalan dan hujan, benda itu berkilau dengan keindahan logam. Di atas perangkat itu duduk seorang pria mengenakan seragam tukang pos. Ia terus mengayuh dengan kedua kakinya, tampak mengerahkan cukup banyak tenaga. Di belakangnya terdapat kotak kayu yang dicat hijau. Promosinya berjalan sangat baik. Klein yang mengenakan kemeja putih dan rompi hitam, dengan penampilan matang, menghela napas dalam hati saat melihat pemandangan itu. Dalam beberapa jam sejak kembali ke Backlund, ia telah melihat banyak perangkat mekanis serupa. Dan benda-benda itu tidak lain adalah sepeda yang dulu ia promosikan dan investasikan. Dari surat kabar, Klein mengetahui bahwa Backlund Bike Company telah melakukan banyak sekali iklan. Mereka bahkan mengadakan kompetisi sepeda di distrik seperti Sherwood dan Backlund Bridge untuk menarik perhatian masyarakat. Selain itu, mereka juga secara aktif mempromosikannya kepada departemen pemerintah, seperti layanan pos dan kepolisian. Hasilnya dikatakan cukup baik. Strategi harga mereka mengikuti saran awal Klein, dengan menghindari kelas menengah atas yang sering menggunakan kereta kuda. Sebaliknya, mereka menargetkan orang-orang dengan gaji mingguan 1 pound 10 soli ke atas, seperti pekerja teknis, mahasiswa dari keluarga yang cukup berada, dan pegawai administrasi yang sering perlu bepergian keluar. Oleh karena itu, sepeda seharga 3 hingga 5 pound masih terjangkau bagi kelompok ini jika mereka sedikit memaksakan diri. Pada saat yang sama, mereka juga bisa memamerkannya kepada masyarakat yang berpenghasilan lebih rendah dari mereka. Masalah saat ini adalah Backlund sering hujan. Sulit memegang payung sambil mengendarai sepeda. Langkah berikutnya seharusnya jas hujan. Klein menarik kembali pandangannya, menggelengkan kepala, lalu terkekeh pelan. Tempat ia menginap adalah sebuah hotel kelas atas di Hillstone Borough. Biayanya 10 soli per malam, membuatnya cukup merasa perih di dompet. Namun, demi menyesuaikan dengan persona yang ia ciptakan, ia hanya bisa menggertakkan gigi dan menanggungnya. Konsep identitas Dwayne Dantes yang ia rancang adalah seorang penganut Dewi Evernight dan seorang taipan misterius yang berasal dari Desi Bay. Ia telah menjual tanah serta tambang miliknya, dan berencana mencari peluang baru di Backlund. Ia memiliki minat tertentu untuk memperoleh gelar bangsawan, tetapi kekayaannya belum cukup melimpah untuk itu. Ia harus terlebih dahulu memperluas lingkaran sosialnya, dan mulai melakukan beberapa investasi. Keuntungan dari identitas ini adalah perbedaannya yang jelas dari karakter yang pernah diperankan Klein sebelumnya. Hal ini memungkinkan dia berinteraksi secara alami dengan kalangan menengah atas, terutama anggota klub perwira militer serta para uskup keuskupan Backlund dari gereja Evernight. Hal ini memudahkan Klein melanjutkan penyelidikannya terhadap kabut asap besar di Backlund, sambil mengumpulkan intel sebelum membuat rencana rinci untuk mencuri buku catatan keluarga Antigonus. Namun tentu saja ada kekurangannya. Seorang taipan misterius seperti itu pasti akan menarik perhatian para Nighthawks dan Mandated Punishers, sehingga ia harus menjalani tingkat pemeriksaan latar belakang tertentu. Menurut pengalaman Klein, penyelidikan seperti ini biasanya dilakukan oleh organisasi beyonder resmi dengan asumsi bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi. Terkadang hal itu juga diserahkan kepada departemen kepolisian. Namun secara umum, tidak terlalu banyak usaha yang akan dicurahkan karena dianggap sebagai pemeriksaan rutin. Karena itu, Klein, yang bisa dianggap cukup ahli dalam penyamaran, telah menyiapkan lapisan kedua untuk identitas Dwayne Dantes guna menghadapi pemeriksaan latar belakang tersebut. Lapisan kedua ini adalah bahwa Dwayne Dantes pernah berpetualang di benua selatan, tepatnya di Balam Timur dan Barat, karena alasan tertentu.
Ia menggunakan nama panggilan dan menghabiskan lebih dari 10 tahun di wilayah yang berbahaya, namun penuh peluang itu untuk mengumpulkan kekayaan besar. Karena asal kekayaannya tidak sepenuhnya bersih, ia diam-diam kembali ke Desi Bay dan memalsukan identitas baru. Ia berencana memulai kehidupan baru di Backlund dan secara bertahap melegalkan kekayaannya. Orang seperti itu tidaklah langka di Loen. Cerita semacam ini cukup masuk akal dan dapat diterima dalam penyelidikan. Untuk lapisan identitas ini, Klein bahkan meninggalkan beberapa petunjuk yang tidak mencolok di kotak Conan untuk secara tidak langsung mengungkapkan kebenaran tersebut. Petunjuk itu mencakup, namun tidak terbatas pada, sisa tiket kapal yang telah ia gunakan dari Balam Timur menuju kota Conan, kebiasaan yang terbentuk karena tinggal lama di benua selatan, serta kekayaannya yang berasal dari sumber tidak jelas. Klein percaya bahwa selama Dwayne Dantes tidak terlibat dalam urusan Beyonder yang serius, persiapan seperti ini sudah cukup untuk menipu sebagian besar pemeriksaan latar belakang rutin. Dan jika ia bertemu seorang Beyonder resmi yang sangat berdedikasi hingga menyelidiki sampai tuntas, dan bahkan meminta bantuan rekan dari benua selatan, maka Dwayne Dantes memiliki lapisan identitas ketiga, yaitu bahwa ia sebenarnya seorang penipu yang memiliki langkah anti ramalan sampai tingkat tertentu. Ia menyamar sebagai taipan misterius dan menghamburkan banyak uang untuk investasi demi menjalankan penipuan besar terakhirnya. Identitas ini cukup untuk membuat Dwayne Dantes ditangkap, tetapi tingkat perhatian terhadapnya tidak akan terlalu besar. Hal itu memungkinkan Klein meninggalkan panggung tanpa banyak kesulitan. Dibandingkan pertama kali datang ke Backlund, menciptakan identitas 3 lapis seperti ini benar-benar menunjukkan bahwa aku sudah jauh lebih matang. Klein berjalan perlahan ke tengah ruangan, sambil memandang cermin panjang di sudut ruangan. Bayangannya memiliki rambut hitam dengan beberapa helai uban. Matanya dalam, tetapi pengalaman hidup telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di wajahnya. Ia adalah pria parubaya yang menawan dengan sikap matang. Merancang identitas Dwayne Dantes tidaklah sulit bagi Klein saat ini. Namun, mencuri buku catatan keluarga Antigonus dari balik gerbang Canis di belakang Katedral Saint Samuel adalah tugas yang hampir mustahil bagi Beyonder luar manapun. Bahkan King of Angels pun tidak bisa menjamin keberhasilan. Tentu saja, tidak seperti Beyonder lain, Klein memiliki 2 keuntungan. Pertama, ia pernah menjadi seorang Nighthawk. Ia cukup memahami prosedur internal mereka dan tahu celah apa yang bisa dimanfaatkan. Karena itu, solusi pertama yang ia singkirkan adalah menyamar menjadi seorang Nighthawk tertentu, menyusup ke dalamnya, lalu mencari kesempatan melewati gerbang Canis. Masalahnya, para Nighthawk tidak bisa sembarangan memasuki gerbang Canis, bahkan bagi kapten atau diakon. Harus ada kejadian tertentu terlebih dahulu sebelum mereka memperoleh otoritas yang sesuai. Selain itu, di dalam gerbang Canis terdapat para penjaga. Jika seseorang masuk secara sembarangan atau mencoba mengambil sesuatu, mereka akan langsung diserang sehingga pertempuran pecah. Klein tidak ingin pencuriannya menyebabkan kematian atau luka pada anggota gereja Dewi. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, ia mengarahkan perhatiannya pada penjaga. Para tetua ini adalah mantan Nighthawk yang telah pensiun, dan secara sukarela memasuki gerbang Canis. Mereka bertugas menjaga artefak tersegel, dan berasal dari departemen yang berbeda dari Nighthawk. Mereka masuk dan keluar melalui lorong bawah tanah dari katedral, tidak pernah mengganggu pekerjaan Nighthawk, dan juga tidak diganggu oleh mereka. Mungkin karena terlalu lama tinggal di balik gerbang Canis, para penjaga memiliki ciri tertentu. Aura mereka dingin, ekspresi mereka datar. Kulit mereka pucat, menyerupai monster dari kegelapan dalam yang berada di batas antara hidup dan mati. Klein yakin bahwa jika ia bertemu salah satu dari mereka, tidak akan sulit baginya menemukan target. Rencana awalnya adalah menyewa sebuah rumah di Northborough, dekat Katedral Saint Samuel. Ia akan mempekerjakan seorang kepala pelayan, pelayan pribadi, pelayan wanita, tukang kebun, koki, dan kusir kereta agar tampak seperti seorang taipan sejati. Kemudian ia akan sering pergi ke katedral untuk berdoa dengan khusyuk, mengikuti misa, menyumbangkan uang, serta mengenal para uskup dan pastor. Selama proses itu, ia akan berusaha menemukan penjaga yang dicurigai. Ia akan memilih 2 atau 3 target dan mengamati kebiasaan mereka. Ketika kesempatan muncul, ia akan memenjarakan salah satu dari mereka,
berubah menjadi penampilannya atau langsung merasuki tubuhnya, melewati gerbang Canis, lalu mencoba membaca atau membawa pergi buku catatan keluarga Antigonus. Ini adalah rencana yang masih sangat kasar, sekedar alur pemikiran. Rencana itu harus disempurnakan sesuai intel yang akan ia kumpulkan secara bertahap. Untuk hal ini, keuntungan kedua klien adalah klub tarot. Ia memiliki para asisten yang tidak akan pernah terpikirkan oleh gereja Evernight maupun para Nighthawk. Bahkan, ia bisa mempertimbangkan merekrut seorang Nighthawk atau penjaga dari keuskupan Backlund ke dalam pertemuan. Dengan begitu, ia bisa menyelesaikan pencurian melalui pengkhianat tersebut. Seperti bagaimana Kaisar Rosel digunakan oleh Zarathul untuk memperoleh buku catatan keluarga Antigonus. Aku harus sering pergi ke katedral. Hanya dengan begitu, aku bisa menemukan target. Klien mengangguk pelan sambil menatap cermin. Harus diakui bahwa ia merasa sedikit bertentangan di dalam hati. Jika seorang Nighthawk atau penjaga benar-benar mengkhianati gereja demi melayani Tuan Fool, reaksi pertamanya justru adalah menjatuhkan hukuman ilahi untuk menyingkirkan pengkhianat yang tercela itu. Setelah menghela napas, ia tertawa mengejek dirinya sendiri. Ia mengenakan mantel frok berkancing ganda dan topinya, lalu berjalan keluar dari kamar menuju jalanan. Dengan payung di tangan, ia memutar ke jalan lain. Memanfaatkan lampu jalan yang jauh dan gerimis tipis, ia tiba-tiba berubah kembali menjadi Sherlock Moriarty. Melirik celana panjangnya yang kusut, klien menghentikan sebuah kereta kuda dan berencana menuju rumah Isengard Stanton di Hillstoneborough. Setengah jam kemudian, bangunan yang agak tua dan gelap muncul di hadapan klien. Ia membayar 2 soli untuk perjalanan itu, lalu berjalan mantap melewati genangan air di tengah gerimis yang memantulkan cahaya kekuningan senja, sebelum tiba di depan pintu rumah detektif terkenal tersebut. Setelah menyimpan payungnya, ia mengulurkan tangan dan menekan bel pintu. Ia menunggu sebentar sebelum melihat seorang pria berwajah lebar membuka pintu. Pria itu memiliki rambut berwarna malt, mata abu-abu kebiruan, dan tulang pipi tinggi. Ia memiliki ciri khas orang Lenburg atau Masin. Asisten baru Tuan Isengard Stanton, seseorang dari gereja God of Knowledge and Wisdom. Klien melepas topinya dan berkata sambil tersenyum, "Selamat malam, apakah Tuan Isengard Stanton ada di rumah?" "Ada. Ia baru saja makan malam setelah hari kerja yang sibuk," jawab pemuda berambut malt itu dengan sopan. "Boleh saya tahu siapa Anda?" Klien terkekeh lalu berkata, "Katakan kepada detektif baik itu bahwa seorang temannya telah kembali dari liburan." Pemuda itu tertegun sebelum berseru, "Tuan Sherlock Moriarty?" "Kau benar-benar mengenalku?" "Ini berarti Tuan Isengard Stanton sering menyebutku sebagai temannya? Atau gereja God of Knowledge and Wisdom tahu bahwa aku pernah terlibat dalam kabut asap besar Backlund?" Klien tersenyum sambil mengangguk dengan tenang. "Ya, aku Sherlock Moriarty." Pemuda bermata abu-abu kebiruan itu segera memberi jalan sambil mengundangnya masuk dengan hangat. "Tuan Stanton selama ini terus mengkhawatirkanmu. Dia takut sesuatu terjadi padamu. Sekarang dia akhirnya bisa tenang." Klien menyerahkan payungnya kepadanya, lalu melepas topi dan mantelnya sambil berjalan masuk. Pada saat ini, Isengard Stanton, yang merasakan sesuatu, sudah meletakkan kertas dan pipanya, lalu bangkit dari kursi santainya untuk melihat. "Oh astaga, Sherlock, akhirnya kau kembali. Sudah lama sekali temanku." Isengard yang kurus, dengan rambut yang mulai memutih di sisi-sisinya, memperlihatkan senyuman saat ia berjalan mendekat dengan tangan terbuka, mencoba memberinya pelukan sambutan. Klien tidak terbiasa dengan kebiasaan seperti itu, jadi ia memaksakan diri membalasnya sambil tersenyum. "Tuan Stanton, ini bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang penganut wisdom. Para uskup dan pendeta God of Knowledge and Wisdom memiliki kebanggaan tersendiri, dan mereka jarang memberikan pelukan salam. Namun sebenarnya, selain kekaisaran Feysak yang kasar dan kerajaan Intis yang liberal, etika seperti itu jarang ditemui di negara dan wilayah lain. Itu hanya terjadi di antara teman yang sangat akrab." Isengard mundur 2 langkah dan terkekeh. "Tidak Sherlock, kami tidak pernah pelit dalam memberikan rasa hormat dan keramahan kepada teman yang cerdas. Di hatiku, kau adalah salah satu dari 5 detektif terbaik di seluruh Backland. Aku suka itu."
Klein tersenyum dalam hati saat ia membalas dengan nada bercanda. Jadi Anda salah satu dari 3 detektif terbaik? Dipuji memiliki kebijaksanaan sejati oleh seorang penganut God of Knowledge and Wisdom, dengan urutan 7 benar-benar menyenangkan. Aku berharap kau memiliki pemikiran yang sama denganku, jawab Isengard dengan halus dan sopan. Lalu ia mengundangnya ke ruang tamu dan duduk di sofa. Ia bersandar di kursi santainya dan mengambil pipa. Setelah menarik napas dalam, ia menghembuskan asap. Aku sangat senang tidak terjadi hal buruk padamu. Kau tampak sangat baik, baik tubuh maupun pikiranmu. Bagaimana? Apakah Teluk Desi menyenangkan? Klein sudah menyiapkan alasan sebelumnya, jadi ia tersenyum tenang. Sebenarnya aku tidak pergi ke Teluk Desi. Aku malah pergi ke Konstan. Hehe. Sebelumnya aku terlibat beberapa masalah di Backland, jadi aku hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Sherlock Moriarty adalah seorang pria dari Midshire yang memiliki sedikit aksen. Sangat wajar baginya untuk kembali ke kampung halaman setelah membuat masalah. Konstan adalah ibu kota Midshire. Aku tahu, jawab Isengard dengan nada berat. Ia tidak menanyakan masalah apa yang Sherlock hadapi. Sebaliknya, ia berkata sambil tersenyum, singkatnya, selamat datang kembali di Backland. Datanglah kepadaku jika kau membutuhkan bantuan. Klein tidak bersikap sungkan dan langsung berkata, tujuan kunjunganku pertama karena sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan kedua, aku berharap Anda bisa menjual sahamku di Backland Bike Company atas namaku. Haha, semua dokumennya sudah lengkap, dan tidak perlu menjalani prosedur lain. Untuk berperan sebagai taipan misterius dan membayar kembali 10.000 koin emas kepada nona utusan, ia bukan hanya berencana menjual barang-barang yang jarang ia gunakan, tetapi juga berniat melepas 10% saham terakhirnya di Backland Bike Company. Lagi pula, Sherlock Moriarty tidak mungkin muncul secara sah untuk waktu yang lama. Kau benar-benar ingin menjualnya? Isengard mengusap pipanya dan berkata, walaupun aku bukan pebisnis, aku bisa melihat bahwa sepeda adalah produk yang sangat bernilai dan bisa dipromosikan dalam skala besar. Masa depan komersialnya seperti matahari yang baru terbit, dan masih jauh dari batasnya. Kau akan kehilangan banyak uang jika menjualnya sekarang. Justru karena itu, pembeli akan sangat bersedia menaikkan harga secara signifikan karena nilai yang diharapkan ini. Klein terkekeh. Aku percaya orang-orang yang bisa melihat nilai sepeda dan masa depannya bukanlah minoritas. Dan Framis serta Leopard pasti tidak mau mengurangi kepemilikan mereka pada tahap ini. Seharusnya tidak sulit menjual 10% sahamku dengan harga 2 atau 3 kali lipat dari harga normal. Isengard, harga saham bukan tentang masa kini, tetapi tentang masa depan. Untuk menciptakan cerita yang menarik bagi pembeli dan investor, serta menggambarkan masa depan yang indah, itu sangat penting. Tentu saja, nilai dan masa depan sepeda tidak memerlukan tambahan penjelasan dariku. Siapapun yang memiliki sedikit naluri bisnis bisa melihatnya. Satu-satunya masalah hanya pada produksi karet. Tambah Klein dalam hati. Harga saham bukan tentang masa kini, tetapi tentang masa depan. Isengard mengulang kata-kata Klein dengan pelan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dengan tulus. Sherlock, mungkin kau seharusnya terjun ke dunia bisnis. Namun, akan selalu ada banyak kecelakaan yang mungkin terjadi. Berani mengambil resiko setara dengan kesatriaan dalam bisnis. Ya, aku akui akhir-akhir ini aku sangat membutuhkan uang dalam jumlah besar, jawab Klein sambil tersenyum. Isengard mengangkat pipanya dan mengisapnya dengan puas. Kau telah meyakinkanku. Aku akan secara khusus menyewa seorang pengacara dan akuntan untuk memastikan nilai pasar Backland Bike Company. Kemudian aku akan menambahkan perkiraan keuntungan masa depan dan menjual 10% milikmu itu. Biaya dan pajak yang sesuai akan dipotong dari jumlah yang diterima. Oh, bagaimana aku harus menghubungimu? Sepertinya kontrak sewa rumahmu di Jalan Min sudah berakhir. Klein tentu tidak akan mengungkapkan identitasnya saat ini. Ia berkata, seolah sudah mempersiapkannya. Anda bisa memposting berita di Tusok Times, Backland Daily Tribune, dan surat kabar lain tentang penjualan saham ini, agar lebih banyak orang mengetahuinya. Hanya ketika ada persaingan barulah ada negosiasi harga yang lebih baik. Ketika sudah terjual, Anda bisa menerbitkan pengumuman bahwa transaksi telah selesai dan tidak menerima pertanyaan lebih lanjut. Dan ketika aku melihat pengumuman itu,
Aku akan datang menemuimu. Isengard sudah terbiasa berkomunikasi melalui pengumuman di surat kabar. Ia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Tentu saja, semua biaya akan dipotong dari jumlah akhir yang diterima." Setelah tujuan utamanya tercapai, Klein berdiri dan mengulurkan tangan. "Terima kasih atas bantuanmu, Isengard. Aku harus pergi. Kita bisa berbincang lagi di masa depan?" Isengard tidak menahannya dan langsung mengantarnya sampai ke pintu. Klein berjalan memutar ke jalan terdekat dan menaiki kereta sewaan menuju Bravehearts Bar, sambil menikmati pemandangan malam bar itu di tengah gerimis. Ia berencana membangun kembali semua saluran informasi dan sumber daya yang dulu dimiliki Sherlock Moriarty. Setelah memasuki bar yang bising itu, ia tidak menuju meja bar untuk memesan bir dan bertanya informasi. Sebaliknya, ia berjalan mengelilingi ring tinju seolah bersiap pergi, sehingga ia bisa menunggu kemunculan Nona Sharon di kereta di luar. Pada saat ini, pintu ruang biliar berderit terbuka. Ian, dengan mantel tua, keluar sambil membawa koran. Matanya yang merah menyapu sekeliling sekilas ketika tiba-tiba ia melihat sosok yang familiar. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak menyebut nama itu. Ia menyapa dengan terkejut namun senang. "Selamat malam, Tuan. Apakah ada yang bisa saya bantu?" "Belum untuk saat ini. Aku hanya datang untuk mengunjungi seorang teman lama." Klein tersenyum hangat. Saat berbicara, ia memperhatikan bahwa koran di tangan Ian adalah News at Sea. Di sana ada judul mencolok. "Mengejutkan. Petualang gila menjadi buronan." Petualang gila. Klein secara naluriah merasa itu tidak ada hubungannya dengannya. Ian memperhatikan tatapannya dan mengangkat koran itu sambil tersenyum. Ini salah satu laporan terbaru yang jarang dari News at Sea, karena hadiah buronan itu sudah muncul di berbagai tempat. Petualang gila itu, Germain Sparrow, berencana membahayakan kota kedermawanan, dan telah terbukti sebagai anggota sekte. Dalam insiden ini, berkat gereja Storms dan militer, tidak ada seorang pun dari Bayam yang terluka. Namun, Admiral of Bloodsenor yang terlibat dalam kejadian itu menghilang. Diduga dia telah dibunuh oleh Germain Sparrow. Tebak berapa besar hadiah untuk Germain Sparrow? 50.000 pound. Itu sudah melampaui milik Admiral of Blood, dan hampir menyamai milik Admiral Hell. 50.000 pound. Hati Klein bergetar. Ia menenangkan debaran di dadanya lalu menjawab dengan senyum. Sayangnya, hanya sedikit orang yang bisa mengambil hadiah seperti itu. Ia menunjuk ke pintu masuk bar dan berkata, "Aku akan datang mencarimu lagi jika ada waktu." "Baik." Ian tidak bertanya lebih jauh dan hanya berkata santai, "Apakah Tuan White dari gereja Harvest teman Anda?" Orang itu, Emlyn, akhirnya mau keluar rumah? Demi para penganut Primordial Moon? Klein mengangguk. Benar. Setelah mengatakan itu, ia menyelinap melewati kerumunan dan mendorong pintu untuk meninggalkan Bravehearts Bar. Setelah naik kereta sewaan, Klein memandang keluar, menunggu kemunculan Nona Sharon. Tentu saja, ia tidak yakin bahwa dia ada di sini. Beberapa bulan telah berlalu, jadi sangat mungkin wanita ini dan Marik sudah berpindah wilayah aktivitas. Diam-diam, persepsi spiritual Klein terpicu saat ia menoleh ke jendela. Pada kaca yang memantulkan pemandangan malam itu, sosok seorang wanita muda dengan bonet hitam dan gaun hitam bergaya gotik tampak jelas. Saat ia menoleh, Klein melihat Nona Sharon duduk di hadapannya. Rambut pirangnya yang pucat, mata birunya, dan ekspresi pucatnya tampak tidak berbeda dari sebelumnya. "Selamat malam." Klein, yang tidak lagi perlu berperan sebagai Germain Sparrow, menyapa terlebih dahulu. Sharon sedikit bangkit dan memberi hormat. Menyadari bahwa ia mungkin telah membaca News at Sea, Klein sesaat tidak menemukan topik pembicaraan ringan. Ia berdehem dan langsung berkata, "Aku membunuh Senor." "Baik." Sharon sedikit mengangguk, menandakan bahwa ia sudah tahu. Klein tersenyum dan melanjutkan, "Jika Marik masih membutuhkan karakteristik Beyonder dari Wraith, dia bisa menunggu dan menyiapkan uang yang diperlukan. Setelah aku menemukan penggantinya, aku akan menjual Senor kepadanya." Sharon tidak menanyakan apa maksud pengganti itu. Ia hanya menjawab, "Setelah melihat berita itu, dia telah menunggu kepulanganmu." "Sangat bagus." Klein terkekeh. Ia meraih kerahnya, menarik keluar sebuah kalung perak dan berkata, "Benda keberuntungan milik Senor."
Kau pasti tahu tentang ini, bukan? Sharon menjawab singkat, sambil menunggu klien melanjutkan. Aku berencana menjual ini atau botol racun biologis. Apakah kau atau orang-orang di lingkaranmu tertarik? Klien bertanya terlebih dahulu.